Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah, salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, yang mudah-mudahan keistiqomahannya dapat kita jalankan hingga ajal menjemput insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak dengan keistiqomahan kita menjalankan ajaran-ajaran yang sampai kepada kita dari baginda Rasulullah Muhammad SAW berbuah hasil dengan kita berada di dalam barisan Rasulullah, mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtadah, bil khusus ketuanya Ustaz Zulkarnain, para pembina, pengurus dari yang paling atas sampai yang paling bawah, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak merasa hormat dan takzim saya, para guru, para alim, para ulama, para tokoh, para pinisepuh, bil khusus guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Yunus, mata'anallah fi tuli hayati, mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing, Allah jaga sehat, bukan saja sehat afiat, mudah-mudahan panjang umur dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya oleh Allah senantiasa dijaga, dibimbing oleh Allah. Pertama, tetap iman, Islam, ihsan secara kafah, dan juga dibimbing oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dibahagiakan, disukseskan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai apa pembahasan kita pada bulan yang lalu? Ada yang ingat gak? Oh, lupa. Biasanya kalau nggak ingat lupa. Hah? Ada yang ingat gak sampai apa? Lupa. Kalau tentang yang menghalangi seseorang untuk berperilaku baik, kemarin sudah ya? Yang menghalangi seseorang atau seseorang menjadi berperilaku buruk itu siapa? Apa maksudnya, bukan siapa? Apa yang membuat orang menjadi berperilaku buruk? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang perilaku kita ini yang diharapkan oleh Allah, kemudian Allah mengutus Rasulnya namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para rasul, para nabi sebelumnya. Tujuannya itu agar manusia ini memiliki perangai dan perilaku yang baik. Itulah yang diharapkan oleh Allah, namanya akhlak ya. Dan akhlak ini yang ingin dicapai oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah adalah akhlak yang sesuai dengan maunya Allah, itu namanya akhlak. Dan Allah ini aslinya baik ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah tidak adil, Allah ini pilih kasih, Allah ini menurunkan azab, sebetulnya enggak. Allah ini Ar-Rahman, Allah ini Ar-Rahim. Wa saqaqtu laha min kulli itsmi. Jadi kalau ada azab yang membuat dirinya tersiksa, itu dirinya sebetulnya, bukan Allah. Allah ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wong hambanya yang ingkar, yang bejat, yang durjana, yang memang kurang ajar gitu, itu tetap oleh Allah dikasih kasih sayangnya, tapi hanya di dunia tentu. Di akhirat ada konsekuensinya. Sebetulnya bukan saja di akhirat, di dunia pun orang-orang yang jauh dengan syariat pasti akan tersiksa. Nasabitullah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan neraka itu bukan karena Allah benci sama manusia, dan bukan berarti Allah menghendaki manusia masuk ke dalam neraka.
Tapi justru itu adalah kasih sayang Allah agar manusia hati-hati, waspada, jangan sampai masuk ke sana. Allah justru menghendaki kita ini masuk ke surga. Wujud kasih sayang Allah ini diturunkannya kitab suci, diturunkannya Rasul, dan bahkan bukan satu, banyak sekali. Yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui memang hanya 25. Tapi Nabi dan Rasul itu nggak ada yang tahu persisnya. Ada yang menyatakan 1000 sekian, ya. Itu kan pendapat. Tapi aslinya nggak ada yang tahu, hanya Allah yang lebih tahu. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menciptakan setan itu bukan karena kebencian, tapi justru itu adalah karena kasih sayang Allah. Untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Termasuk Allah menciptakan yang namanya kematian bagi orang-orang tertentu, itu pasti membuat orang menganggap bahwa Allah enggak sayang, bahwa Allah ini enggak adil. Kenapa kok orang tua saya yang diambil? Kenapa kok anak saya yang diwafatkan? Kenapa suami saya yang diwafatkan, tidak suami yang lain? Kenapa istri saya yang diwafatkan, bukan istri yang lain? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ketika kita memang tidak punya wawasan, tidak punya ilmu, maka tentu kita seringkali menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua menjadi peluang bagi setan yang senantiasa menghalang-halangi manusia untuk berperilaku baik. Itu menjadi sarana, ya, menjadi sarana untuk tidak berperilaku baik sebagaimana yang Allah perintahkan, ya. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kalian kepada yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu kan kalimat perintah dari Allah. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kalian kepada yang lain sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Nah, ini celah bagi setan. Kenapa? Setan ini musuh Allah. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya musuh itu tentu harusnya kita deketin atau kita jauhi. Musuh kita deketin atau kita jauhi? Umumnya kita jauhi, dan memang harusnya kita jauhi. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini udah dibahas belum tentang musuh Allah? Ustaz Zulkarnain udah sempat dibahas tentang musuh Allah? Belum, lupa. Saya ulang dikit lah kalau gitu, kalau udah pernah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang Allah ini juga punya musuh. Walaupun sebenarnya musuhnya adalah makhluknya juga. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah ini punya musuh, dan kenapa saya mengatakan Allah ini punya musuh? Karena ada dasar Al-Qur'annya, dasar dalilnya. Ya. Di dalam ayat suci Al-Qur'an surat ke-36. Surat apa tuh? Surat Yasin. Ayat ke-60. Allah menyampaikan kepada kita, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada musuh, ya, musuh Allah yang nyata, itulah yang namanya setan. Ya, setan. Dan ternyata jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan ini ada dua golongan, ya. Ada golongan yang menurut manusia ini tidak terlihat. Kalau bagi Allah kan terlihat. Tidak ada sesuatu yang bagi Allah ini
tidak terlihat, tidak terdengar oleh Allah semuanya, karena semuanya makhluk Allah. Sebetulnya istilah tentang musuh ini memang kita saja yang menerjemahkan. Bagi Allah sebenarnya nggak ada sesuatu yang sulit, karena semuanya atas genggaman Allah. Ini adalah upaya kita untuk cara mengantisipasi jangan sampai kemudian kita masuk dalam jebakan musuh. Maka Al-Quran, firman Allah, tuntunan, hudan bagi manusia, petunjuk bagi manusia, rujukan bagi manusia untuk kita bisa melangkah. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Salah satunya adalah agar jangan sampai kita masuk dalam jebakan musuh yang kemudian kita dibenci oleh Allah. Ya, dibenci oleh Allah. Dan Allah menyampaikan, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, sebenarnya seluruh manusia, ya, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kebanyakan kalau saya tanya, manusia ini lebih banyak menyembah Allah atau menyembah setan? Nah, saya tanya nih, menyembah Allah atau menyembah setan? Alhamdulillah. Bener gak itu kalau ditanya? Karena kata Allah, kalau menyembah Allah, sembahan hamba yang dianggap dan diakui sembahannya, kata Allah, tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah. Wa ma umiru ilal liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Kalau memang kita ini menjadi hamba Allah, Allah mengakui nggak bahwa kita jadi hambanya? Nah, itu yang jadi persoalan. Itu yang jadi inti pokok masalahnya. Oh, kita kan nggak tahu. Allah ngasih tuntunan makanya. Karena memang kita nggak langsung ketemu dengan Allah. Ya. Kalau kita tidak beriman, tapi kalau kita beriman, insya Allah kita nih liqa. Ya. Liqa itu apa? Berjumpa. Ya. Faman kana yarju liqa rabbih. Oh, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah? Itu Al-Qur'an surat ke-18. 110. Ayat terakhir itu. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita menjadi hamba Allah, benar gak kita sudah beramal soleh? Benar gak kita sudah tidak musyrik? Artinya apa? Menduakan Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk hal yang paling kecil. Kita mah jangankan yang paling kecil, yang besar saja seringkali kita merasa kecewa gitu kan kepada Allah. Bentuk kekecewaannya apa? Ketika kemarin corona gitu. Nyari usaha susah, kerja ada yang di PHK, WFH gitu kan. Punya usaha tutup. Banyak orang yang percaya sama Covid, bukannya saya mengabaikan dan menyepelekan, lebih takut sama Covid daripada Allah. Ya. Tapi kita berpikirnya harus holistik, berpikirnya harus universal, berpikirnya tidak boleh picik juga, yang bukan berarti kita juga abai terhadap aturan. Nggak begitu pemahamannya. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang yakin dengan Allah, dia yakin bahwa Allah yang ngatur rizki. Orang-orang yang yakin dengan Allah, dia yakin bahwa Allah yang mengatur kehidupan. Ada orang, saya ngajar di salah satu masjid, itu adiknya umroh, ya, ikut berangkat umroh. Awalnya sehat, yang sakit itu istrinya. Jadi yang dikhawatirkan itu istrinya. Justru malah pulang umroh sakit karena transit di Abu Dhabi. Akhirnya masuk rumah sakit tuh suaminya di Abu Dhabi. 2 bulan dirawat di Abu Dhabi.
habis uang 2,9 miliar. Sakit itu. Wah, sudah kakinya dulu badannya begitu gemuk, kurus. Orang sudah menganggap kayaknya nggak ada umur. Sekarang sehat lagi. Allah yang punya ketentuan. Tapi ada orang yang segar bugar, sehat. Kan di sana ada Ustadz Marzuki kemarin hari apa tuh? Senin apa yang meninggal? Meninggal nggak sakit, nggak apa. Ya. Saya punya kawan Kang Rashid, ada yang tahu? Yang suka ngisi di Damai Indonesiaku, yang suka ngisi di TV iNews. Masih muda, di bawah saya umurnya, meninggal dunia nggak pakai sakit lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya apakah betul kita ini sudah menyembah Allah? Kalau coba kita riset kecil-kecilan, kebanyakan manusia ini saat ini penyembah setan. Saya tanggal 30 September membimbing jamaah umroh. Itu alhamdulillah yang saya bimbing, karena memang saya sudah kondisikan, hati-hati nanti di sana pasti akan banyak rintangan. Salah satunya karena kalau bukan hotelnya hotel bintang 5, begitu masuk hotel makanan pasti habis. Rebutan soalnya. Walaupun kita udah bayar. Itu kalau nggak sabar ngamuk gitu. Saya kan udah bayar. Ada aja pokoknya situasi. Betul saja. Ya kan. Tahap awal begitu masuk bis nggak ada. Nah, coba kan. Kedua mogok. 3 makanan nggak ada, habis. Sedikit aja dipantik, ngamuk itu walaupun di tanah suci. Tapi untungnya dikondisikan, alhamdulillah. Tapi saya amatin gitu, karena kan gabung dengan jamaah yang lain. Tuh ada bapak-bapak, ibu-ibu, ya mungkin karena tidak mendapatkan manasik atau tidak mendapatkan pencerahan sebelumnya, itu ngambil nasi, ya Allah, sampai menggunung gitu, sampai banyak gitu. Begitu ini ditinggalin, cuma dimakan dikit. Saya tanya, mohon maaf ibu, kebetulan perempuan, itu kok nggak dihabisin, nggak enak kan? Masya Allah. Kalau makanan nggak dihabisin, namanya dalam konsep ajaran Islam namanya apa? Mubazir. Mubazir itu kawannya siapa? Setan. Berarti umrohnya bersama siapa? Hati-hati. Termasuk hari ini dibagi roti ini. Hati-hati jangan sampai ngaji bersama setan. Rotinya nggak dihabisin. Padahal ada yang sedekah. Hati-hati itu. Maka kemudian cobain dikit dulu lah. Jangan ngambil main banyak aja. Nah, hal yang kayak begitu misalnya kayak umroh. Mungkin umrohnya dia sampai nangis-nangis, sa'i, tawaf segala macam. Tapi dia mengabaikan yang lain. Ada lagi orang sholat jarang gitu kan. Kita bukannya suudzon gitu kan. Ke masjid enggak, tiba-tiba dia berangkat ke tanah suci. Harus ada urutannya gitu. Ada urutan. Kalau sholat bayar gak? Bayar gak? Kesini bayar gak nih? Dipungutin biaya gak? Enggak kan? Gratis. Iya kan? Gratis. Kalau umrah bayar gak? Bayar. Kenapa orang malah memilih yang bayar gitu loh, dibandingkan yang gratis? Pengen haji tiap hari bisa gak? Pengen haji tiap hari bisa gak? Bisa, di hadapan Allah. Dengan cara apa? Habis subuh duduk zikir sampai datang syuruk. Itu Rasulullah ngejanjiin dikasih pahala haji sempurna. Haji sempurna, Rasulullah bilang 3 kali itu. Gak usah susah-susah. Cuman memang gak ada orang manggil haji pulang dari subuh. Ada gak manggil Pak Haji?
Kecuali di Arab semuanya dipanggil haji. Di sini nggak ada kecuali yang berangkat haji. Maka ada orang yang nggak jadi berangkat, kecewanya luar biasa. Udah bayar gitu kan. Malunya luar biasa. Kenapa? Karena memang menyembahnya bukan menyembah Allah, tapi menyembah perasaan, menyembah harga diri, menyembah wibawa. Itu setan namanya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musuh itu sebetulnya bukan saja yang ada di luar. Karena kalau kita coba menyampaikannya Al-Qur'an, jangankan kita, nabi saja itu oleh Allah didatangkan musuh. Ini Al-Qur'an dasarnya. Dan demikian untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan. Setannya ada dua kelompok, ada kelompok manusia, ada kelompok jin. Di tanah suci itu banyak juga setan, provokator itu banyak juga, baik itu manusia maupun jin. Ada orang udah capek-capek bayar mahal gitu kan, sampai ke sono malah cuman tidur. Kalau saya sampaikan, saya bilang haji mumpung, kita mumpung dikasih umur, mumpung dikasih kesempatan bisa ke tanah suci, wah kita isi semuanya, tidak ada waktu sedikit pun celah untuk kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka oleh Rasulullah SAW diiming-imingi motivasi, siapa yang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram pahalanya berapa? Berapa pahalanya? 100.000. Itu motivasi. Kalau orang yang cerdas, orang yang berpikir serius, berpikir normal, pasti akan dia kejar, Pak. Dikasih uang 1 juta dengan 100 juta, milih yang mana? Kalau orang yang cerdas pasti milih yang 100 juta, Pak. Sholat 1 rakaat dikasih pahala 100.000, seperti 100.000. Mana ada orang sholat 100.000 rakaat, Pak? Coba, hanya di Masjidil Haram. Makanya ke sana biaya mahal. Udah sampai ke sana cuman tidur. Sampai ke sana ngomong gibah. Sampai ke sono, wah, makan udah nggak karu-karuan. Bukan nggak boleh makan. Ya kan? Kalau tentang masalah hak, yang lain juga punya hak, sama-sama bayar. Ya. Nah itu harus punya peduli kepada yang lain. Kemudian wudu, misalnya ketika wudu, wah kita merasa pengen afdol, padahal ngantri panjang, wudu sampai 3 kali semuanya. Padahal wudu sahnya 1 kali sah gak? Sah. Kasih kesempatan yang lain lah. Tidak mesti harus semuanya kita basuh, sementara orang lain ngantri. Kadang kita nggak pernah peduli dengan kayak begitu. Hari ini pun saya ini harusnya, kalau bukan takdir Allah nih, saya sudah ada di bandara nih jam ini nih. Kemarin sore karena nih hari ini saya berangkat ke Tanah Suci juga, jauh bawa jamaah 500 orang satu pesawat. Harusnya 850 orang. Sudah ada yang berangkat duluan. Saya bilang karena maksa ya udahlah akhirnya. Tadinya saya nggak mau berangkat juga karena kemarin kan sudah berangkat. Terlalu sering meninggalkan juga tugas-tugas yang lain. Jadi ada dari Lampung, wali kota Lampung itu memberikan hadiah pada beberapa orang, ada 800 orang. Saya diminta untuk jadi pembimbingnya. Dan ya udah, saya bilang insyaallah lah berangkat. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam semua aspek kehidupan kita nih diintai itu oleh yang namanya setan itu, iblis. Lagi ngaji aja, lagi ngaji kayak begini nih, pengennya ngobrol, pengennya sandaran, pengennya apa, tidur. Coba jam segini enaknya ngapain? Tidur. Pokoknya nggak enak lah pokoknya kita ini. Makanya ada
hadis Rasulullah bahwa dunia ini penjaranya orang-orang yang beriman. Semuanya serba dilarang gitu. Tapi bagi orang yang tidak beriman itu memang jadi penjara. Tapi bagi orang yang beriman itu santai aja, nggak ada. Makanya setan, iblis nggak bisa itu menggelincirkan yang namanya manusia-manusia beriman. Makanya kata baginda Nabi, sungguh ajaib orang beriman itu, ajabal mukminin lil mukminin. Sungguh sangat ajaib orang-orang yang beriman itu. Apa? Ketika dikasih musibah, apa yang dia lakukan oleh yang beriman itu? Dia bersabar, bertawakal kepada Allah. Nggak ada itu ngeluh-ngeluhnya. Ngeluh itu ciri khas orang yang tidak beriman. Waduh, ciri khasnya begitu, mulai kalimatnya begitu. Waduh, ya. Nah gitu kan. Hati-hati tuh kalau ada kalimat begitu tuh. Itu ciri orang yang kurang beriman. Dan bisa-bisa memang nggak beriman. Bukan lagi kurang. Ya. Nah gitu. Tapi bagi orang yang beriman, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Astagfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu berzikir kepada Allah. Nah, tentu zikirnya disesuaikan kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat orang yang beriman itu apa? Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ini semuanya karunia Allah. Kalaupun dia cerita tentang kenikmatan, alhamdulillah dengan izin Allah. Itu namanya tahadus bi ni'mah, surat Ad-Duha. Ya, tahadus bi ni'mah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita ini, nabi saja oleh Allah dikasih musuh. Nabi ini ayat Al-Qur'an ini. Musuhnya ini ada dari kelompok manusia, kelompok jin. Melihat ayat ini, setan ini sebetulnya sifat ternyata. Jadi ada setan sifat itu, ada juga iblis. Iblis ini sebetulnya makhluk yang diciptakan oleh Allah, bentuknya sifat. Ya, sifat yang diberikan kepada siapa? Kepada manusia dan kepada jin. Nah, iblis itu memang itu lebih tinggi. Karena iblis kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya putus, terputus. Terputus dari apa? Rahmat Allah. Sudah kalau terputus sudah nggak bisa nyambung lagi. Kecuali bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, itu bisa disambung lagi. Ya. Kalau setan apa? Setan itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia yang supaya kita bisa pahami artinya apa? Jauh dari apa? Rahmat Allah. Makanya orang yang jauh dari rahmat Allah, orang yang terputus dari rahmat Allah cenderung menyalahkan Allah. Sama halnya orang yang putus cinta. Putus cinta biasanya disalahkan nggak sama orang yang dulu pernah dicintai? Pernah disalahkan nggak? Coba lihat orang yang cerai, suami istri, dijelek-jelekin apa dicakap-cakapin? Padahal dulu dikejar-kejar itu. Begitu talak dijelek-jelekin. Udah begitu ngejelekannya di media lagi. Sama yang juga putus dengan Allah, itu Allah dijelek-jelekin. Dijelek-jelekin tuh Allah. Allah nggak adil, Allah ini pilih kasih. Masa yang dikasih nikmat dia, saya enggak. Bahkan saya sakit-sakitan gitu. Yang Nabi sakitnya sampai puluhan tahun, Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ayub. Berapa tahun tuh sakit? Sampai saking malunya dengan Allah, ada sebuah riwayat yang menjelaskan sakitnya kan bentuknya koreng gitu. Ya koreng. Itu korengnya itu luar biasa. Itu ada belatungnya. Jadi kalau mau sholat itu belatungnya ditaruh dulu. Kemudian setelah sholat selesai, belatungnya ditaruh lagi di sakitnya. Saking malunya dengan Allah dan tidak minta untuk kesembuhan. Yang kemudian Allah kasih itu yang namanya kemuliaan kepada Nabi Ayub.
Kita baru belekan aja nggak datang ke masjid, baru sakit pilek dikit aja sudah ngeluhnya luar biasa, betul gak? Padahal sehatnya berapa lama? Pernah gak kita bersyukur dengan sehatnya? Coba. Begitu kita biasanya di masjid makan nasi kembuli, tiba-tiba dikasih roti, ya roti. Coba bersyukur gak kayak gitu? Enggak. Harusnya kita bersyukur setiap saat. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Kita ini bahkan kalau mau jujur, kita mau nggak usah jauh-jauh lah, tubuh kita ini aja, kita nggak akan bisa bersyukur sama Allah dengan sempurna kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada satupun orang, Allah tuh nuntut tuh, siapa yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah silakan. Allah tantang itu. Anda nih 3 hari 3 malam begini aja nggak bisa gerak gitu, begini aja, telunjuk doang, udah akan tersiksa itu. Ya. Mata nggak bisa ngedip selama sehari semalam. Coba. Kira-kira enak gak tuh? Mendelik aja. Oh, kita itu aja kita udah nggak bisa kita mensyukuri Allah dengan sebaik mungkin gitu, bersyukur ya Allah. Udah nggak ada yang bisa kita bisa bersyukur dengan sempurna kepada Allah dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan itu celah bagi setan, yang memang setan itu pendendam. Iblis itu pendendam. Iblis itu makhluknya yang ada di surga dulu namanya jin, dan jin itu punya namanya Ajazil. Ajazil ini yang kemudian digelari iblis pertama kali oleh Allah, berada di surga. Masalahnya karena Ajazil ini dihormati berlebihan oleh para penduduk surga, sehingga menempatkan dirinya itu persis seperti malaikat. Dia memposisikan seperti malaikat. Makanya ini sudah ada contoh dari Allah, jangan pernah mengkultuskan berlebihan kepada siapapun. Makanya Rasulullah nggak mau juga gitu. Rasulullah nggak pernah berlebihan. Aku ini manusia seperti layaknya kalian. Rasulullah itu sangat santun, Rasulullah itu sangat luar biasa. Cuma kita umatnya jangan songong juga lah sama Nabi. Ada orang yang wah ini bid'ah mengucapkan Nabi Muhammad dengan menggunakan kalimat sayyidina. Oh, kalau kita memang nabinya memang tidak memerintahkan, cuma kita ini penghormatan. Walaupun gak ada dalilnya itu, kita penghormatan sebagai sebuah mahabbah, cinta kita yang mengantarkan umat manusia minad dzulumati ilan nur. Maka kita wajib ya, selain bersolawat kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan ucapan solawat ya, dengan ucapan solawat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghalangi seseorang untuk berperilaku tidak baik itu setan ya, setan itu salah satunya. Dan memang Allah sengaja untuk apa? Untuk menyaring manusia mana yang paling baik amalnya di antara yang ada. Ahsanu amala, yang berhasil yaitu yang lulus. Di sekolah aja kan ada ujian kan. Kalau sekolah nggak ada ujian, bagaimana cara menyaringnya bahwa dia siswa ini paham apa tidak, siswa ini dia sudah mendapatkan ilmu itu, ilmunya nyambung apa enggak. Maka ada ujian baik tertulis maupun lisan ya, baik lisan maupun praktek. Kalau yang sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang mumpuni itu semuanya dipakai itu, lisan, tulisan, praktek, nah itu. Sehingga memang ketika lulus itu betul-betul dia bisa dipakai. Itu yang disebut dengan kompeten ya, menguasai. Sama halnya dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini bahkan lebih prakteknya lebih banyak. Nah, sebelum berpraktek ada teori. Teorinya dari mana? Allah turunkan syariat.
Selain syariat yang tertulis, ada syariat dalam bentuk wujud. Diutusnya utusan namanya Rasulullah. Sebelum Rasulullah menyampaikan segala sesuatu, Rasulullah sudah dialamkan dulu tuh oleh Allah. Sudah disandingkan dulu pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah itu, Rasulullah sudah ngalamin dulu. Oh, punya musuh, punya ini, punya ini. Keluarlah kalimat-kalimat dari seorang Rasul. Itulah yang kemudian menjadi rujukan hukum. Namanya sunnah. Ya, selain Al-Quran ada sunnah. Fi'liyah, qauliyah, hamiyah, takririyah. Nah, itu namanya sunnah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait bahwa setan, iblis itu sifat, ternyata musuh ini ada dua secara garis besar. Ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Karena sesuai dengan tadi yang Al-Quran. Musuh dari luar itu ada setan, ya, ada iblis. Kalau dari sisi manusia, ada orang kafir, ada orang musyrik. Itu dari luar. Orang kafir, orang musyrik itu dari luar. Luar diri kita maksudnya. Kalau dari dalam, itu ada orang munafik. Munafik itu bermuka bukan dua lagi, dasamuko. Nah, itu kalau di pewayangan tuh dasamuko. Apa dasamuko? Mukanya 10. Oh ya, dasamuko. Kemudian ada lagi hawa nafsu. Hawa nafsu ada di dalam diri. Munafik, kemunafikan itu ada. Kadang kita ngomong gini, asli di dalam hatinya enggak. Hati-hati. Apa yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati yang diucapkan, itu kemunafikan namanya. Hati-hati. Makanya kecaman dari Allah, kaburon maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sungguh sangat amat besar kemurkaan Allah orang yang bisa tahu, bukan hanya sekedar bisa tahu, ya, tapi dia tidak melakukan. Bisa menyampaikan tapi tidak melakukan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya untuk kita mengenali musuh yang dari luar dulu, ada namanya setan. Setan ini adalah musuh yang nyata yang Allah ciptakan. Makanya kata Allah, jangan jadikan setan ini sebagai sesembahan, ya. Dan yang namanya setan ini, kata Allah, ya, ini loncat. Nah, di dalam ayat Al-Quran Allah menyampaikan bahwa yang namanya setan, ya, yang namanya setan itu ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat Al-Quran surat Fatir ayat 36, surat ke-35 ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, kata Allah. Itu perintahnya dari Allah, ya, perintahnya dari Allah. Maka perlakukan dia sebagai musuh, jangan diperlakukan sebagai kawan. Selama ini kan diperlakukan sebagai apa? Kawan. Mohon maaf, kadang tanpa sadar kita lagi ngaji, dikasih makanan, dikasih minum, minum pakai tangan kiri. Itu tawan setan apa musuh? Musuh setan, kawan setan. Lagi ngaji itu. Kadang pernah saya juga lihat, bukan saja jamaahnya, ustadz mungkin lupa, ya kan? Ustadznya, nah, minum pakai tangan kiri, ya. Dalam hadis Rasulullah bahwa setan dan bahwa setan itu makan dan minum setan itu pakai tangan kiri, ya. Wala ta'kul wala yasrab
bisimal, fa inna syaitan ya'kul bisimal wa yasrab bisimal. Jangan makan minum dengan menggunakan tangan kiri, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum tangan kiri. Tangan kiri itu untuk hal yang buruk. Ya, memang ditugaskan oleh Allah masing-masing punya. Ada nggak orang yang istinja pakai tangan kanan? Rata-rata istinja pakai tangan kiri. Tangan kanan itu yang bagus-bagus. Maka kalau etika masyarakat kita nunjuk, kalau nunjuk bapak pol tangan di mana? Sebelah sana. Itu nggak sopan itu. Harusnya pakai apa? Tangan mana? Tangan kanan. Sebelah sana pak. Ada yang pakai begini. Silakan pak. Nggak ada. Silakan pak. Tangan kiri. Tangan nggak sopan. Itu dalam tata krama, ya. Dan memang ajaran Islam juga begitu. Salaman kalau tangan kiri bagus gak? Bersalaman. Pernah lihat gak ada salaman tangan kiri? Rata-rata salaman tangan kanan. Bersalaman itu menghapus dosa. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, perlakukan tuh setan sebagai musuh, jangan sebagai kawan. Apalagi disembah. Perlakukan itu sebagai musuh. Maka kalau kita perlakukan setan sebagai musuh, ya harus kita hindari. Harus kita hindari. Ya. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan ini menggoda manusia, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuknya banyak sekali. Bentuknya banyak. Salah satunya ini yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran surat keempat ayat 118 sampai 119. Setan yang dilaknat Allah itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian jahat yang sudah ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya untuk disembahkan pada berhala-berhala, dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Wanita ada nggak yang cukur halis kemudian dipasang tato? Itu merubah ciptaan Allah. Hati-hati, itu bentuk godaan setan supaya kelihatan cakep, operasi plastik. Dia nggak ada puas-puasnya. Nanti di akhirat itu akan dilaknat itu mukanya, disiksa oleh Allah. Hati-hati, udah ciptaan Allah itu jauh lebih cakep. Jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain. Kalau hanya sekedar ngerawat, tidak ada yang merubah. Ya, tidak ada yang dirubah. Ya, cuci muka, memang itu dihancurkan supaya bersih. Jangan dirubah-rubah. Wow, supaya keren, pasang tato. Gitu kan. Ada nggak yang pasang tato? Ya kalau sudah dulu belum insaf, sekarang insaf, ya itu Allah maafkan. Tapi sebelum kita nih pasang memang kita nih belum, atau janganlah, bukannya belum lagi, jangan. Kalau setelah tahu jangan. Itu merusak tubuh, karena tubuh ini bukan milik kita, ini titipan Allah yang dititipkan ke kita. Ya kan? Kita rusak nih tubuh kita. Ya, kita rusak ini tubuh kita. Dijagalah oleh Allah. Padahal oleh Allah sudah dijaga, kita yang rusak. Salah satunya apa? Asap dimasukin juga tuh. Asap masuk tubuh kita. Namanya apa tuh? Nah, itu. Ada di sini yang ahli hisab? Hah? Ada nggak? Coba angkat tangan. Oh. Istrinya mau negur, takut nggak dikasih uang belanja. Ya kan? Akhirnya udah istrinya nurut, tanya, lo jadi istri jangan jadi istri durhaka. Padahal itu ngingetin kebaikan itu. Istrinya diomelin. Begitu ada yang ngasih tahu, apa urusan lu? Duit-duit gua, bibir-bibir gua, tubuh-tubuh gua.
Siapa bilang itu bibir ente? Siapa bilang itu badan-badan ente? Itu badan titipan dari Allah yang harus kita jaga. Dan Allah memerintahkan dalam syariatnya, kulu wasrobu wala tusrifu, kulu wasrobu halalan thayyiban. Itu kita jaga itu. Itu amanah dari Allah. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat doang, ngaji doang, bukan. Tapi juga itu termasuk menjaga tubuh ini. Jangan sampai kita nih sakit, jangan sampai rusak. Ini kalau kemudian dirusak karena perbuatan kita yang disengaja oleh Allah, kelak kita akan dituntut. Di dalam Al-Quran surat Yasin kan Allah menyampaikan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya nanti akan bersaksi tuh tubuh kita ini. Dengan apa yang sudah kita lakukan? Ibu-ibu yang suntik bibir, ya kan? Oh, suntik pipi supaya kelihatan kempot, ya. Oh, apa namanya? Lesung. Ya. Ada operasi ini. Itu bentuk godaan setan itu. Dia nggak puas dengan wajahnya. Dia nggak puas dengan dirinya. Itu sama saja menghina Allah, namanya hasil ciptaan yang sudah Allah ciptakan dengan sebaik mungkin. Fi ahsani taqwim itu. Seolah-olah dirinya yang memang paling bagus karyanya. Maka kemudian direka-reka oleh dirinya. Itu angan-angan namanya. Ya, nah ini bentuk godaan setan. Bentuk godaan setan. Makanya hati-hati. Di TV itu kan ada artis ya nggak pernah puas. Wah, rekayasa. Maka pernah kejadian kan dulu. Saya sempat ada yang kirimin di Korea itu pernah ada suami istri, dua-duanya cakep. Suaminya ganteng, bininya juga cakep, ya cantik. Begitu lahir anaknya hitam. Akhirnya berseteru, wah ini kayaknya anak selingkuhan loh, ya kan? Wah ini ke pengadilan, tes DNA. Begitu tes DNA memang benar itu DNA dirinya. Rupanya tidak ada yang terbuka dua-duanya. Suaminya nggak terbuka bahwa dia pernah melakukan operasi plastik, istrinya juga tidak terbuka bahwa dia pernah melakukan operasi plastik. Akhirnya di pengadilan terbuka. Dua-duanya jelek dulunya, katanya mereka. Padahal sebetulnya cakepan asli dari ciptaan Allah. Pasti beresiko. Michael Jackson itu begitu dioperasi, itu nggak boleh kena sinar matahari. Padahal bagus gak sinar matahari? Bagus. Ya, yang tidak bagus itu berlebihan. Segala sesuatu yang tidak bagus itu berlebihan. Makanya oleh Allah dituntun, jangan berlebihan. Kenapa? Karena Allah tidak suka yang berlebihan. Ya, bah, kemana-mana pakai payung, harus cuaca harus dalam kondisi yang dingin, tersiksa. Dioperasi seluruh tubuh, supaya tadinya kulit hitam jadi kulit putih. Ya. Ada orang yang pengen putih, karena terobsesi drakor. Akhirnya dia beli online. Sabun, ternyata itu sabunnya merkuri, racun. Akhirnya apa? Bukannya putih, rusak semuanya, terbakar tuh kulit. Coba, sudah nikmatin sajalah ciptaan Allah yang normal-normal saja. Jangan merubah-merubah. Ini ayat Al-Qurannya nih. Setan itu kerjaannya. Kita nggak pernah puas dengan apa yang ada. Ya. Kerja kita dikasih gaji kecil, perusahaannya memang perusahaan kecil. Ya kita berpikirnya pengennya dapat gaji yang besar. Kerjanya ala kadarnya. Protes, protes. Ini apa? Maling. Ya, ada yang ngojok-ngojokin, ada temennya, ada saudaranya, ada keluarganya, ada anaknya, ada istrinya, ngojok-ngojokin. Akhirnya apa? Maling, korupsi, setan. Akhirnya apa? Hidup begitu ketangkep nyesel dia, nangis. Lihat para maling itu ketika ketangkep nangis gak? Nangis. Iya nangis waktu ketangkep. Begitu dia dilepasin ketawa lagi. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bentuk juga godaan setan ini. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
Bentuknya apa? Menggoda manusia dalam bentuk apa? Menakut-nakuti kemiskinan. Maka karena takut miskin, dia menyuruh berbuat keji, kikir salah satunya. Bakhil banget. Ya, bakhil. Jadi kalau ikut pengajian, pengen makan enak tapi nggak pernah mau nyumbang. Padahal duit ada. Ya kan? Pengen makan, kayaknya enak nih kalau subuh makan nasi kebuli gitu. Tapi pengen doang dia. Dia nyumbang kagak. Begitu kebagian dikit dia marah. Gitu. Oh gitu kan. Kikir. Kenapa? Takut miskin dia. Tapi orang-orang yang yakin, oh, ya dia keluarkan. Maka lihat, ada ceramah dengan menggunakan siapa yang pengen kaya? Oh, angkat tangan. Bagaimana caranya? Oh, Bapak Ibu punya apa di dompet? Lihat isinya. Oh, mau nggak jadi kaya saat ini? Oh. Yang kaya yang ceramahnya, kumpul duitnya. Ya ke dirinya. Begitu, wah ini kalau pengen kaya lebih sertifikat rumah. Motor. Nah, kaya enggak, motor hilang, sertifikat hilang. Padahal tuntunan Allah itu sangat masuk akal. Kita ini bersedekah pun juga harus ngukur. Ya kan, harus ngukur lah. Jangan semuanya kita serahkan. Sama halnya mau berangkat umroh, mau berangkat haji, jangan rumah dijual, sawah dijual, begitu pulang gigit jari. Memang Allah yang ngatur rizki, tapi ada ketentuannya di dunia ini, ya kan? Orang kalau cuma hanya duduk doang, memang iya ada yang ngasih makan, tapi ya ala kadarnya. Tapi kalau Anda misalnya mau usaha, dan usaha pun belum tentu dapat kalau usahanya tidak diiringi dengan ilmu, ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menghalangi kita, yang menjadi musuh sehingga kita tidak berperilaku baik. Padahal Allah menghendaki kita menjadi orang atau makhluk ataupun hamba yang berperilaku baik. Ada yang mau ditanyakan silakan. Dan jam 5.36. Baik jamaah sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Ada pembahasan tadi sepintas terkait dengan rasa takut. Jika dihubungkan rasa takut itu dengan godaan setan, terkadang karena kan ada rukun ibadah itu salah satunya adalah khauf, menghadirkan khauf kepada Allah. Kemudian tadi ada pembahasan tentang rasa takut, di mana ketika menghadapi sesuatu takut terhadap, misalkan dicontohkan corona seperti begitu, kemudian kita takut terhadap corona, apakah itu juga bagian godaan setan, di mana salah satu sementara rukun daripada ibadah itu adalah khauf, menghadirkan rasa takut. Jadi bagaimana secara akhlak itu, dari tinjauan secara akhlak, bersikap ketika mengelola rasa takut itu supaya rasa takut itu tidak menjadi bagian kesyirikan. Karena ada rasa takut di satu sisi adalah rukun daripada ibadah, kemudian ada satu sisi takut sebagai bentuk tabiat gitu, khauf yang tabi gitu, Jadi bagaimana cara mengelola dari tinjauan dari sisi akhlak. Yang kedua, sekaligus yang tadi yang terakhir, ada pembahasan terkait dengan adanya takdir, terhadap bagaimana meninjau takdir terhadap contoh yang dicontohkan rezeki itu tadi, antara usaha dengan tawakal gitu. Bagaimana memposisikan bergantungnya kepada sebab, jalan sebab, dengan bergantungnya kepada Allah gitu. Bagaimana posisi ini dari sisi akhlaknya itu sendiri? Siap. Alhamdulillah. Pak siapa namanya? Pak Indri. Dendi. Pak Dendi. Pertanyaannya mantap sekali. Yang pertama tentang khauf. Khauf di sana adalah khauf kepada Allah, bukan khauf kepada yang lain. Kalau ditanya tentang tinjauan akhlak,
bahwa kita memang secara naluri manusia ini dikasih oleh Allah rasa yang namanya takut. Akan tetapi ketakutan ini kalau kita tidak kendalikan akan liar. Nah sebab itulah supaya terkendali ketakutan itu, maka kita harus update keilmuan. Contoh terhadap corona, banyak orang yang takut terhadap corona karena dia tidak update wawasan. Banyak provokator yang menyebarkan tentang informasi-informasi yang memang tidak akurat. Sehingga apa? Orang sangat takut, horor luar biasa. Apalagi kita nih masing-masing pegang handphone, yang seringkali orang dimanfaatkan dengan yang namanya media sosial untuk memprovokasi supaya terjadinya chaos, kekacauan. Karena dengan kekacauan itulah ada orang yang meraup keuntungan di tengah ketakutan. Contoh misalnya termasuk rumah sakit, itu banyak hidup dan suksesnya ekonomi rumah sakit itu karena mengelola ketakutan pasien. Tidak sedikit dokter kemudian nakut-nakutin pasien. Pernah dengar nggak? Bapak kalau nggak melakukan ini, bapak nanti akan begini. Orang dalam kondisi sakit dan dia nggak punya wawasan kan? Nurut nggak kira-kira? Orang dalam kondisi yang takut, tertekan, nurut nggak kira sama orang yang punya apa namanya, yang memprovokasi itu? Kira-kira nurut nggak? Contoh misalnya kita sakit dada, kan belum tentu sakit dada sakit jantung itu, betul nggak? Belum tentu sakit, datang kita, bapak harus ke dokter jantung. Kata dokter jantung yang tidak punya akhlak itu, bapak harus melakukan operasi. Orang yang nggak punya wawasan nurut aja. Begitu dioperasi, mohon maaf, salah diagnosis. Ada nggak kejadian begitu? Ada. Makanya jangan terlalu percaya. Kalau dalam keilmuan itu cari second opinion namanya, pendapat lain. Sama halnya tentang ketakutan sama corona. Kita ini seringkali Pak, karena wawasan minim, kita lebih takut sama corona sampai mengabaikan syariat, mengabaikan Allah. Kenapa? Karena Allah nggak kelihatan, padahal corona pun nggak kelihatan. Coronanya kelihatan nggak? Enggak Pak, cuman karena diprovokasi dengan ada yang sakit ini, menurutnya dikuatkan lagi oleh pendapat pakar segala macam. Bapak harus ini. Ada nggak orang yang pakai masker sudah suntik booster 4 kali masih kena juga, ada nggak? Ada nggak orang pakai masker enggak, dia cuci tangan enggak, tiap hari berjibaku dengan sampah, dia tetap sehat, ada nggak? Harusnya agak lebih real, lebih ilmiah, lebih masuk akal gitu. Allah tuh nggak kelihatan Pak, Allah itu hanya bisa nampak bagi orang-orang yang beriman, ya kan? Juga bukan berarti kita mengabaikan mereka itu mengeluarkan statement tuh, ada yang jujur, ada yang memang karena sekedar untuk mendapatkan rupiah, cuan Pak. Orang ditebarkan ketakutan Pak, itu dengan mudah Pak, orang dijajah Pak, nurut Pak. Makanya kenapa 350 tahun dijajah oleh Belanda, karena ditebarkan ketakutan. Begitu ada ulama yang menebarkan keberanian, ditangkap gak? Tangkap. Ya, tangkap. Kenapa? Karena bahaya itu menurut para penjajah. Persis seperti saat ini, bahaya ini yang menentang itu. Maka para kritikus itu ditangkap Pak, walaupun masuk akal, ciduk, masukin penjara. Kenapa? Karena mengganggu stabilitas cuan dia. Kalau takut yang khauf itu memang betul takutnya sama Allah Pak, takut ibadah kita nggak diterima, takut Allah murka, takut Allah memang nggak suka, Allah nggak ridho. Itu perlu dihadirkan takut itu. Ya, ikhtiar harus kaitan dengan takdir tadi. Hasil bukan wilayah kita.
Tapi ikhtiar itu perintah dari Allah. Surat At-Taubah ayat ke 120 kalau tidak salah, 110 Pak. Nanti coba lihat 120 apa 100. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhul mu'minun. Itu ayat berapa itu? At-Taubah. Itu diperintahkan oleh Allah untuk kita bekerja, berikhtiar. Tapi hasil bukan wilayah kita. Persis seperti kenapa oleh Allah diturunkannya syariat melalui sebuah peristiwa perjalanan manusia yang bernama Siti Hajar mencari materi, Pak, namanya air. Siti Hajar itu istrinya Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Ikhtiarnya maksimal, Pak, maximum action. Tapi apakah dapat itu airnya? Enggak dapat. Kenapa? Karena ketakutannya itu kepada makhluk. Ketakutannya karena bukan kepada Allah. Itu pelajaran yang Allah munculkan itu, yang kemudian menjadi napak tilas. Makanya saya membimbing jemaah umroh itu bukan sisi manasiknya, tapi dari sisi esensinya yang seringkali terabaikan. Itu dalam kehidupan tuh begitu. Banyak orang yang kemudian menggantungkan kepada kerjaan. Oh, saya ini bekerja kok, kenapa gaji saya kecil? Padahal saya kerja sudah pontang-panting siang dan malam. Berpikir Anda bahwa pontang-pantingnya pakai ilmu enggak? Harusnya berpikirnya menyeluruh, berpikirnya lebih luas. Oh, saya udah pakai ilmu. Oh iya, Anda bergantung enggak sama Allah? Bertawakal enggak sama Allah? Memang ada kalimat di dalam ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasib dirinya. Itu takdir memang kaitannya. Takdir ini kan ada dua, ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Takdir yang bisa dirubah, nasib namanya. Ada takdir yang nggak bisa dirubah, hasil ujung itu. Hasil akhir itu takdir yang nggak bisa dirubah karena Allah yang punya hak. Kita boleh naksir dan dia pun nerima naksiran kita nih, calon bini, calon suami. Apakah jaminan dia akan nikah? Wong sudah terima, saya terima, tiba-tiba datang tuh istri tua. Ya, datang istri tua. Kira-kira dilanjutkan ya tuh akadnya? Ya kalau dia masih yakin sama Allah dilanjutkan dia. Cuman yang istri tuanya minta cerai, ya kan pasti pisah itu sama yang pertama, ya kan. Begitu dilanjutkan, itu takdirnya udah. Cuman dia pengennya punya istri dua, dia nggak ada kompromi sama istri yang pertama, pasti berantakan. Sama istri yang kedua bisa berantakan juga. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar ini lihat memberikan pelajaran kepada kita. Ketika putranya nangis, ya, pada umumnya wanita, ya, manusialah, ketika anak nangis yang terpikir apa? Yang terpikir kira-kira apa? Ketika anak nangis apa? Bu, kalau misalnya anak nangis yang terpikir apa? Lapar, ya kan? Kalau lapar yang terpikir apa? Maka makanan bayi kan air ASI, ya kan, air ASI kalau bayi. Nah, Nabi Ismail juga begitu, masih bayi itu nangis, air ASInya kering. Yang dipikirkan apa? Susu nggak ada. Yang dipikirkan apa? Air. Kan nggak ada bekal, air ASI nggak keluar, bekal nggak ada. Ya air yang dicari, satu-satunya yang paling pertama kali dicari. Itu yang dialami oleh Siti Hajar. Cari air Sofa, dapat gak tuh airnya? Enggak. Pergi ke Marwah, dapat gak airnya? Enggak. Bulak balik. Itu sebuah simbolisasi dalam kehidupan orang yang bergantung kepada materi. Air materi bukan? Air materi bukan? Materi. Orang yang bergantung penuh kepada materi, lihat, linglung, Mbak. Seperti orang yang stres. Saya bukan mengatakan Siti Hajar stres.
7 kali bolak-balik ke tempat yang sama. Kalau nggak linglung kan cari tempat yang lain kan, betul nggak? Bolak-balik. Coba lihat orang yang stres kayak begitu. Itu simbolisasi yang Allah perlihatkan. Dan memang orang yang selalu bergantung kepada makhluk, ya begitulah. Bolak-balik menghadap bos, bosnya nggak ada, balik lagi besok, nggak ada lagi, besok datang lagi ke sana, yang ada pembantunya. Besok kali bapak datang lagi, kagak ada lagi, bolak-balik, naik pangkat kagak, bosnya ditangkap KPK. Pengen naik pangkat, udah bawa tentengan kita, nyogok tuh sama atasan supaya naik pangkat. Coba. Dalam kehidupan begitu tuh. Berhasil kagak? Dia keluar biaya. Ya, keluar biaya. Dan kemudian ini betul-betul real. Ya, makanya kalau ibadah haji, umroh itu harus dimaknai makanya. Kalau enggak pulang pasti stres. Capek soalnya di sana. Fisik semua. Kalau enggak ada maknanya udah. Capek aja udah pulang. Ya. Begitu sudah capek, manusia ini lihat, begitu sudah capek, kira-kira dia bisa berpikir normal nggak? Nggak akan bisa berpikir normal. Lihat orang yang sudah sakit, Pak, lama sakit, sudah berobat apa saja, dia sudah lakukan. Tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu, Pak, kalau Bapak pengen sembuh makan kadal. Kira-kira dilakonin nggak tuh? Dilakonin, kagak masuk akal itu, tetap aja dilakonin. Kenapa? Logikanya udah nggak jalan. Siti Hajar tuh nggak ada yang ngasih saran, Pak, kecuali memang Allah yang memang memperlihatkan sebagai sebuah pelajaran kehidupan bagi manusia. Setelah capek, sudah terkulai lemas pada sampingnya Ismail alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Allah? Pada munculkan sebuah kesadaran, awareness namanya. Dan kemudian apa yang berkata? Allah, Engkau yang menjadikan aku ada di sini. Engkau pula yang membuat suamiku pisah untuk meninggalkan aku. Engkau pula yang membuat anakku menangis. Maka kini aku sadar, aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Maka apa yang terjadi? Takdir Allah muncul, Pak. Air Zam-Zam itu muncul, itu di Sofa apa di Marwah? Air Zam-Zam munculnya di Sofa atau di Marwah? Bukan di dua-duanya. Tapi di dekat kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Siti Hajar berserah diri penuh kepada Allah. Makanya lihat, Pak, Bapak ini dari rumah ke tempat kerjaan, Bapak dari rumah ke masjid, itu sa'i namanya. Hasilnya Allah yang punya ketentuan. Berserah diri penuh kepada Allah. Takdir itu Allah yang menentukan. Jangan pernah kita mengatakan tentang bertawakal kepada ikhtiar, karena ikhtiar gak akan menghasilkan apa-apa. Fa aina ma tuwallu fa tsama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah. Bergantunglah engkau kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka seringkali kalau saya sampaikan kepada jamaah, siapa yang menjamin Anda bisa akan kembali ke tanah suci? Bisa saja pesawat yang ditumpangi meledak di angkasa. Oh, saya udah mendarat. Bisa saja, Pak, di sana terjadi yang namanya gempa. Oh, kemarin aja banjir bandang, Pak, itu. Coba bayangkan. Banjir, Pak, merenggut nyawa. Siapa yang menjamin? Jangan belagu, jangan sombong, biasa aja. Berserah diri kepada Allah. Maka orang yang berserah diri kepada Allah, damai hatinya, wala khaufun wala hum yahzanun. Mau corona, mau apa. Saya punya karyawan, Pak, dirumahkan semua udah. Nggak ada penghasilan udah. Tapi jauh lebih tenang saya, Pak. Kenapa? Yang tadinya keluyuran kemana-mana, keliling seluruh Indonesia. Makanya saya mulai masuk lagi masjid, ngajar di masjid, itu setelah corona.
Kata Allah, "Nah, kamu sombong banget nih, suruh ngajar ngaji kagak mau." Iya kan? Ngurusin kerjaan aja. Padahal latar belakang saya ini memang dari masjid awalnya. Kan saya mulai inten lagi setelah corona. Dan corona ini banyak pelajaran Pak yang bisa kita dapatkan. Dan itu Allah yang punya bimbingan tuh. Pernah gak dulu yang namanya ada pelajaran jarak jauh online sebelum ada corona? Ada gak? Ada, tapi kita belum begitu mengenal. Tapi sekarang udah biasa gak? Biasa Pak. Kampus itu saya punya anak kuliah Pak. Itu dosennya ketika memang ada tugas keluar, dia tetap kuliah di rumah anak saya. Dia ngeliatin laptop tuh, online, tetap kuliah, nggak ada libur. Tuh. Kalau zaman dulu libur beneran. Banyak hal Pak. Harusnya dengan ada corona kita semakin beriman kepada Allah, bukan semakin ngaco. Ya kan? Yang dipikirkan apa? Ekonomi doang Pak. Allah itu sudah jamin Pak rizki. Kita mah lebih khawatir dengan yang sudah dijamin dibandingkan dengan yang tidak dijamin. Rizki dijamin gak sama Allah? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu jaminan Allah. Tapi ibadah kita dijamin gak diterima oleh Allah? Diterima gak? Ada jaminan gak? Sholat kita sampai nyungsep, jidat kita hitam sampai gosong Pak, belum tentu diterima oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Kita nih merasa diri kita nih paling soleh Pak. Akhirnya apa? Karena merasa kita nih paling soleh, ibadah kita semaunya. Nggak ada khauf, ya, nggak ada ketakutan sama Allah. Takutnya kepada yang lain. Sehingga apa? Takdirnya yang muncul ke kita lebih tawakal kepada ikhtiar. Ya, kita lebih tawakal kepada ikhtiar dibandingkan tawakal kepada Allah. Orang dulu itu Pak, orang-orang tua dulu itu sekolah nggak terlalu tinggi, anaknya ada yang 15 Pak, anaknya jadi semua tuh. Orang dulu begitu Pak. Sekarang Pak, istrinya kerja, suaminya kerja, anaknya baru 2, kira-kira stres gak tuh keluarga? Stres Pak kalau yang sekarang itu. Dulu Pak, bapaknya kagak kerja, ibunya kagak kerja, anak 15. Kalau ini 10 tambahin 5 lagi. Nah 15 mana? Santai aja Pak, pagi-pagi masih bisa kumpul makan ubi rebus. Ya, coba. Sekarang boro-boro begitu. Ngumpul-ngumpul anak, lagi ngumpul, liatin handphonenya ada kerjaan, bos manggil. Istrinya nanya, udah ntar aja. Anaknya nanya, Pak ini ada PR. Lu nanya nama ibu. Kata ibunya, lu nanya sama kakak lu. Kata kakaknya, gua juga lagi sibuk. Coba. Itu model sekarang kayak begitu Pak. Tanya deh tuh sama kiai ini yang sudah sepuh. Nggak pernah pusing Pak urusan gitu. Makanya tidak heran Pak anaknya jadi. Karena lebih banyak bertawakal kepada Allah. Oh sekarang kebanyakan bertawakal kepada ikhtiar dan bertawakal kepada ilmu lagi. Ilmu itu milik Allah memang. Tapi lebih banyak bergantung kepada ilmu. Oh kan saya kan kuliahnya tinggi, saya kan kuliahnya luar negeri. Ada yang kuliah Pak nganggur. Ya, banyak gak? Banyak. Jangan bertawakal kepada yang lain. Ilmu itu memang milik Allah, itu makhluk Allah. Kita ini harusnya bertawakal kepada Allahnya. Ya, ikhtiar harus karena diperintahkan oleh Allah. Kalau nggak ada perintah ya kita jangan dijalankan lah. Karena diperintahkan ya kita jalankan ikhtiar. Sama halnya kita ada corona, ikhtiarnya apa? Kita menjaga jarak, cuci tangan, itu kan ikhtiar berdasarkan ilmu kesehatan. Pakai masker, tapi jangan takut berlebihan, biasa aja. Biasa aja. Yang takut berlebihan itu Pak, imunitas jadi drop. Saya kadang pakai masker, kadang enggak, lihat situasi aja. Ya. Sekarang kalau rata-rata saya jarang pakai masker Pak. Ke mall aja, ya udah karena sudah pakai masker dikasih makan, pakai udah di depan security, di dalam buka lagi taruh. Yang penting udah ngikutin aturan aja dulu dah. Di Arab Saudi kan udah nggak ada Pak.
Di luar negeri udah cabut kok. Gitu. Kira-kira gitu Ustaz. Cukup ya? Saya harus menuju bandara. Mohon doanya mudah-mudahan selamat dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini Allah kasih kesempatan untuk bisa umrah bersama. Dan insya Allah Februari kita nih tanggal 23 Februari itu 2 pesawat karena itu juga ada program. Biasanya kita kalau umroh itu bukan hanya manasik. Kalau manasik teknis, kita juga diberikan tentang yang namanya bagaimana pemahaman makna akan nilai-nilai ibadah. Sehingga memang pulang dari ibadah itu ada nilai yang bisa dibawa, ada oleh-oleh yang bisa dibawa dalam bentuk keilmuan yang memang kita pahami dari setiap prosesi ibadah. Yang selama ini kan kita abai terhadap itu, sehingga kita capek. Di sana hanya mengejar hotel bintang 5, hotel bintang sekian gitu kan. Fasilitas ini, fasilitas itu, tapi kita nggak pernah peduli terhadap yang namanya esensi. Sehingga apa yang terjadi? Protes terus, ya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah sehatkan kita, Allah kasih umur lebih untuk ketaatan, untuk memperbaiki diri sehingga kita kelak ketika dipanggil oleh Allah kita dalam kondisi yang tersenyum karena Allah menempatkan kita pada tempat yang terbaik dan juga dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji setiap subuh menjadi ilmu yang bercahaya, yang bisa memberikan penerangan bagi kita sehingga kita semakin terang, semakin jelas untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datang dari saya pribadi. Hadanallah wa iyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.